Hai semuanya, gue Fahmi dan HP yang gue pegang saat ini adalah Zenfone 8. Sebuah smartphone dari Asus yang sangat spesial ya, itu mah menurut gue. Rilis di tahun ini di 2021. Tapi yang paling menarik dibandingkan yang satunya yang flip. HP ini punya ukuran yang compact, berisi spek yang sangat masif, padat, menggunakan chipset tertinggi dari Qualcomm, punya kamera setup yang tanpa gimmick, dan performa baterai yang cukup bisa diandalkan. Mari kita review. Kalau diibaratin kayak film India tahun 90-an ya, Zenfone 8 ini cocok buat yang peranin bagian polisi. Datangnya belakangan, penjahatnya udah KO, jagoannya juga udah dilulukan, baru dah HP ini datang. Udah telat banget kan? Udah selesai filmnya, udah penghabisan, dan pertunjukannya udah bubar. HP Asus dari semenjak Zenfone 5Z itu tahun 2018 ya, di tahun itu sampai sekarang Asus itu selalu konsisten telat buat ngedatengin HP-nya ke Indonesia. Gue masih inget banget ya, pada waktu itu awal tahun itu mereka punya HP dengan chipset Snapdragon 845 termurah, hingga akhirnya diserobot oleh Poco F1 pada pertengahan tahun. Lumayan miris ya. Oke, balik lagi ke Zenfone 8. Padahal HP ini tuh gue liatin banyak ya, dari beberapa komen dan dari teman-teman di komunitas itu lumayan banyak yang nungguin, yang nanyain, dan tentunya kepingin meminang HP ini. Hal ini kan jadi memaksa orang pengguna atau bisa jadi fansnya Asus ya di Indonesia jadi harus lebih bersabar lagi buat meminang HP ini. Dan diharapkan Asus bisa memberikan sesuatu ya, seperti bonus ataupun harga yang lebih murah daripada kompetitornya. Dan ternyata bener aja, sang pahlawan kesiangan ini beneran dijual sebagai HP flagship dengan Snapdragon 888 resmi termurah di Indonesia. Harganya itu mulai 8 juta aja. Dan mari kita unboxing dulu. Oke, sekarang kita lihat dulu ya dus packagingnya dapat apaan aja. Sekarang kita mulai dari desain dan interface-nya ya. HP ini jelas menjadi HP yang paling diidamkan bagi siapapun yang menyukai HP Android yang compact. Ukurannya tuh segini ya, sangat nyaman dipegang menggunakan satu tangan. Layarnya nggak ada lengkungan, framenya aluminium, dan bagian belakangnya itu berbahan kaca yang dilapisi Gorilla Glass 3. Finishingnya matte yang memberikan kesan simple dan juga minimalis, ditambah lagi ini ada sertifikat IP68 yang pastinya aman kalau terpaksa mau dibawa hujan-hujanan. Begitu juga dengan desain kameranya ya, yang minimalis. Nah, kalau dimiringin nih, kalau diperhatiin itu mirip banget sama maskotnya Asus yang namanya Zenny. Ke bagian atas itu masih ada jack audio, ke kanan ada tombol power yang nyentrik, kontras, punya warna biru. Atasnya lagi ada tombol volume. Ke kiri kosong ya, nggak ada apa-apa. Asus menaruh slot SIM card di bagian bawah bersama dengan port USB-C dan grill speaker. HP ini udah dual SIM, dual nano, dan dual 5G. Urusan network dari zaman dulu ya, Asus itu selalu aware ya dengan fitur ini. Yang pertama, Zenfone 8 itu udah langsung support dengan VoLTE, dan yang kedua adalah 5G. Langsung aja, gua tes kartu Telkomsel di sekitaran Pondok Indah. HP ini menunjukkan ikon 5G pada bar notifikasinya, tapi melalui speed test dan Ginetrack itu masih menunjukkan jaringan LTE. Sepertinya ini membutuhkan unlock ya. Mungkin menunggu waktu update firmware lagi dari officialnya. Oh ya, HP ini juga udah punya LED notification yang sekarang ini udah lumayan jarang ya ada di HP-HP zaman now. Layar Zenfone 8 beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Tingkat kecerahannya ya, kalau dipakai di luar ruangan itu up to 1000 nits yang dipastikan bakalan nyaman-nyaman aja. Lengkungannya ini presisi, bezelnya tipis di kanan dan di kirinya, cuman bagian bawah ini aja masih agak sedikit lebih tebal.
HP-HP flagship yang menggunakan display OLED sebelum tahun 2020 itu banyak banget ya kendala black crash ataupun tint. Ya dikarenakan pada saat itu juga lagi mulai-mulainya ya tren refresh rate tinggi. Nah dari pengujian gua, layar Zenfone 8 ini udah aman ya dari kendala black crash ataupun tint pada settingan refresh rate 120 Hz. Dipastikan buat nonton dalam skenario indoor, konten yang banyak adegan gelap-gelapannya itu aman, nggak ada tint ataupun black crash. HP ini juga udah pasti punya dual speaker, suaranya keren dan punya haptic vibrate yang bagus juga kualitasnya. Untuk security-nya menggunakan fingerprint under display yang kecepatan itu lumayan cepat ya. Kalau masih kurang bisa juga pakai face unlock. Ke bagian kamera, Asus itu selalu punya kamera sistem yang oke ya. Gue masih inget banget nih, pertama kali Sony memperkenalkan IMX586 itu cuma Asus yang provide sistem quad Bayer 48 megapiksel dalam format RAW. Pada saat itu zamannya si Zenfone 6. Begitu juga HP ini, Zenfone 8. Punya setup kamera yang nggak ada gimmicknya, simple to the point. Punya dua lensa kamera belakang di mana kamera utamanya itu menggunakan sensor Sony IMX686 beresolusi 64 megapiksel f1.8 ada OIS. Lensa ultrawide Sony IMX363 12 megapiksel f2.2, sementara kamera depannya menggunakan IMX663 12 megapiksel f2.5. Hasil fotonya udah setara ya kebanyakan HP flagship pada umumnya yang punya detail yang sangat baik dari lensa normal ataupun ultrawide-nya. Yang paling gue suka adalah lengkapnya mode Pro di HP ini. Shutter speed lensa ultrawide-nya itu up to 16 detik dengan ISO up to 3200, sementara lensa normalnya itu up to 32 detik dengan ISO 3200. Lensa normalnya juga bisa take mode Pro dalam resolusi yang paling tertingginya yaitu 64 megapiksel. Support untuk Gcam juga dipastikan aman ya, ada banyak developernya. Asus ini bisa dibilang mirip ya dengan OnePlus yang punya pendekatan yang sangat baik dengan banyak developer, khususnya pada member-member XDA. Jadi nggak heran semua modenya itu akan berjalan dengan lancar, dan mode yang paling gue sukai adalah 64 megapiksel Gcam yang punya detail yang nggak pernah mengecewakan. Masuk ke perekaman video, hal yang paling basic dari video menurut gua adalah autofocus. Kalau udah autofocusnya jelek, ya buat apaan? Kedepannya pasti nggak akan bener-bener kepake. Seperti halnya HP flagship yang punya nama besar ya, seperti Apple, Samsung, dan Google, autofocus di HP ini bekerja dengan sangat baik sampai ke resolusi 4K 60 fps. Kemampuan perekaman video up to 8K 30 fps pada kamera utamanya, up to 4K 60 fps pada kamera ultrawide-nya, dan 4K 30 fps pada kamera depannya. Nah, gua rasa hanya beberapa flagship aja ya yang provide kamera depan itu sampai resolusi 4K. Semua mode ini juga udah disupport dengan stabilization ACE, dan berikut ini sampel-sampelnya. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang yang beresolusi 8K 30 fps. Bahkan di resolusi tertingginya aja ini ada ACE-nya ya. Jadinya stabil banget. Dan untuk 4K 60 fps-nya seperti ini. Sama, stabil juga.
Emang perekaman video Asus tuh menurut gua salah satu yang terkeren ya. Tapi untuk flagshipnya ya, seperti dari Zenfone 6 sampai ke Zenfone 7 terus ke Zenfone 8 ini bagus-bagus semua. Perekaman ultrawide-nya juga sangat stabil banget. Seperti ini. Di lensa ultrawide-nya juga ada autofokusnya ya. Dan autofokusnya cepet banget. Nggak mau kalah dari saudaranya si Zenfone 8 Flip ya, yang punya perekaman video sampai ke resolusi 8K pada kamera depan ya, karena menggunakan kamera belakangnya kan. Nah, di Zenfone 8 ini sanggup ke 4K 30 fps pada kamera depannya, dan 4K ini juga sebenarnya jarang-jarang ya ada di HP flagship seperti ini. Kualitasnya cuman harus agak dijauhin ya, dia udah otomatis ada EIS-nya. Seperti yang gue bilang tadi, HP yang kelihatannya kecil, cupu begini tuh sangat mengerikan ya. Zenfone 8 ini menggunakan chipset Snapdragon 888 high-end chipset. Ya setidaknya untuk saat ini mau dipakai game berat udah pasti bakalan nyaman-nyaman aja. Ditambah lagi pilihan RAM dan storage-nya itu sampai 16256 GB. Tapi yang gue pegang saat ini yang versi 8128 yang sebenarnya udah keren banget performanya. Skor Antutu itu bisa dapat 737.000, sementara Geekbench single core-nya itu 1106 dan multicore-nya 3132. Dipakai game Genshin Impact udah pasti nyaman dengan settingan high, apalagi untuk game PUBG, Mobile Legends atau Asphalt ya. Ya udah pasti nyaman. Paling kendalanya itu ya cuma baterai aja kalau dipakai buat berlama-lama main game berat. Performa baterainya menurut gue itu udah sangat oke ya kalau dipakai tanpa main game buat seharian. Gue bisa dapetin SOT di atas 5 jam dalam sehari, cuma ngecas sekali aja di malam hari. Dan chargerannya itu 30 watt. Oke, kesimpulannya ya udah paling oke sih ya buat siapapun yang suka sama HP kecil, compact, powerful, lengkap, berisi, padat dengan jeroan sampai ke fiturnya, nggak ada gimmick, minimalis, simple, harganya juga kompetitif. Nah, bagi gua ini worth it banget meskipun agak sedikit telat ya. Apalagi kalau Asus Indonesia sampai ngasih dan ngirimin versi 16256 buat kita pakai ya, gua nggak bisa nolak. Oke. Segitu aja video review Asus Zenfone 8 kali ini. Nah, terima kasih buat yang udah nonton, kasih like kalau kalian suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.